Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reninda Fradedewi Syafana dengan NIM 41322101 akan menjelaskan mengenai dengan ASL atau Arterial Spin Labeling. Arterial Spin Labeling atau yang biasa disebut dengan ASL ini merupakan teknik pencitraan pada MRI yang digunakan untuk mengukur aliran darah pada otak atau biasa disebut dengan Cerebral Blood Flow atau CBF. Nah, ASL ini merupakan metode non-invasif sehingga tidak memerlukan pembedahan atau penginjeksian kontras pada tubuh pasien. ASL memanfaatkan prinsip labeling darah arteri yang akan mengalir ke jaringan otak. Dalam teknik ini, darah yang digunakan sebagai kontras atau kontras alami akan dilabeli dengan menggunakan pulsa radiofrekuensi. Labeling ini juga dilakukan sebelum darah akan mencapai pada otak. Nah, sehingga ketika darah yang sudah dilabeli tadi akan masuk ke dalam jaringan, perbedaan antara gambar sebelum dilabeling dan juga sesudah dilabeling itu dapat digunakan untuk menghitung aliran pada darah. Lalu untuk metode ASL ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada Continuous ASL, Pulse ASL, dan juga Pseudo Continuous ASL. Untuk Continuous ASL ini menggunakan pulsa continuous untuk melabeli darah. Hal ini akan memberikan sinyal yang lebih sensitif terhadap effect of resonance. Lalu ada Pulse ASL, ini menggunakan pulsa yang singkat untuk melabeli darah. Hal ini akan mengurangi beberapa masalah yang terkait pada CASL tadi yang menggunakan pulsa continuous. Lalu yang terakhir ada Pseudo Continuous ASL, ini akan menggabungkan keuntungan dari CASL dan juga PASL sehingga akan menggunakan rangkaian pulsa yang pendek untuk melabeli darah dan mengurangi sensitivitas terhadap effect of resonance. Berikutnya ada prosedur ASL. Yang pertama yaitu ada labeling, pengambilan gambar, dan juga subtraksi. Nah, untuk labeling sendiri ini, darah akan dilabeli dengan pulsa radiofrekuensi pada arteri besar sebelum memasuki pada jaringan otak. Lalu ada pengambilan gambar, yaitu setelah periode waktu atau delay time, itu gambar akan diambil untuk menangkap sinyal dari jaringan otak. Yang terakhir ada subtraksi, yaitu gambar yang diambil dari kondisi yang dilabeli dan tidak dilabeli akan disubtraksi untuk menghilangkan sinyal dari jaringan-jaringan statis pada tubuh. Nah, sehingga hasil atau gambar yang dihasilkan itu hanya terdapat sinyal dari darah yang telah dilabeli yang tersisa. Lalu untuk pengaplikasian ASL ini pada MRI itu sudah banyak digunakan. Nah, ada beberapa pengaplikasiannya, yaitu ada pada penyakit neurologis, penyakit vaskular, dan juga fungsional. Untuk penyakit neurologis ini, ASL sangat berguna dalam menilai aliran darah pada pasien dengan kondisi klinis seperti stroke, tumor, dan juga penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Lalu untuk penyakit vaskular ini dapat digunakan untuk mengevaluasi reaktivitas vaskular dan kapasitas cadangan cerebrovaskular yang penting dalam manajemen penyakit pada cerebrovaskular. Yang terakhir ada pencitraan fungsional, yaitu ASL juga dapat digunakan dalam studi konektivitas pada fungsional otak. Nah, ini akan memberikan informasi tentang aktivitas otak yang akan berkaitan dengan fungsi kognitif. Setelah saya paparkan tadi mengenai penjelasan ASL, sekarang saya akan memaparkan mengenai kelebihan dari ASL. Untuk kelebihan dari ASL ini, ASL merupakan teknik yang tidak memerlukan pembedahan sehingga termasuk pada teknik non-invasif. Hal ini akan lebih aman untuk menghindari pasien dari alergi terhadap suatu zat kontras. Lalu akan memberikan pengukuran kuantitatif aliran darah. Selanjutnya, memungkinkan juga pengukuran berulang tanpa resiko, kembali lagi karena ASL tidak menggunakan pemeriksaan dengan zat kontras. Yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk mengevaluasi reaktivitas pada vaskuler. Dengan demikian, ASL juga merupakan teknik yang sangat berguna pada pencitraan medis. Tapi
Terlebih dari kelebihan ASL juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu ASL sensitivitas terhadap noise. Jadi ASL ini lebih sensitif dibandingkan dengan dynamic susceptibility atau dynamic contrast enhance karena sinyalnya ini lebih rendah, jadi akan memengaruhi akurasi pengukuran aliran darah. Hal ini terutama terjadi pada jaringan dengan perfusi yang rendah. Lalu ASL juga membutuhkan protokol waktu yang lebih lama. Hal ini kurang baik jika terdapat pemeriksaan yang gawat darurat seperti penyakit yang terjadi yaitu stroke, itu kan membutuhkan waktu yang cepat. Nah, untuk menggunakan ASL ini kurang efektif sehingga kurang disarankan jika digunakan untuk mengevaluasi pada kelainan yang terjadi pada saat pasien sedang mengalami kegawat daruratan. Nah, berikut tadi merupakan pemaparan materi dari saya mengenai arteri spin labeling yaitu ASL. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.